Pertanyaan saya, mengapa setiap tibanya bulan suci Ramadan itu selalu dilakukan perhitungan atau hisab untuk menentukan tanggal satunya? Sementara kan kalender Hijriah sudah dibuat. Mengapa kita tidak mengikuti itu saja secara mengalir begitu saja gitu, mengikuti kalender yang sudah ada? Itu kira-kira menurut Akib bagaimana? Pertanyaan Akang ini ya cukup masuk akal sih Kang. Kadang-kadang juga saya berpikir begitu Kang. Kenapa? Kalender Hijriah kan sudah dibentuk, sudah dibuat sedemikian rupa. Kenapa kita tidak mengikuti itu saja kan gitu? Mungkin maksud Akang juga kan begitu. Dan mungkin juga masyarakat secara umum juga masih mempertanyakan itu. Kenapa tibanya awal Ramadan dan juga Idul Fitri harus dilakukan penentuan atau perhitungan tertentu untuk menentukan tibanya tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, jadi begini Kang. Perhitungan tertentu untuk menentukan awal bulan Ramadan dilakukan karena dalam Islam puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu sangat penting untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan akurat dan agar umat muslim dapat memulai puasa pada saat yang tepat. Itu Kang. Kemudian bulan Ramadan juga kan merupakan bulan yang sangat penting dalam Islam karena selama bulan ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, perhitungan awal bulan Ramadan dilakukan dengan memantau gerakan bulan dan menghitung posisinya berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan karena gerakan bulan itu tidak teratur, sehingga perhitungan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa awal bulan Ramadan dihitung dengan benar. Itu mungkin kayak. Nah, sedangkan untuk bulan-bulan lainnya, meskipun perhitungannya tetap sama dilakukan untuk menentukan waktu sholat dan juga arah kiblat, jadi tidak ada kewajiban khusus seperti puasa di bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu perhitungan untuk bulan-bulan lain tidak sekompleks perhitungan untuk menentukan awal bulan Ramadan. Lalu apakah penentuan Idul Fitri atau 1 Syawal itu juga sama melakukan perhitungan seperti menentukan awal Ramadan? Oh iya. Hal yang sama juga berlaku untuk menentukan awal bulan Syawal atau tibanya Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Islam setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kan gitu. Nah, oleh karena itu menentukan waktu awal bulan Syawal dan tibanya Idul Fitri juga sangat penting bagi umat Islam. Dan proses penentuan waktu awal bulan Syawal atau tibanya Idul Fitri ini juga dilakukan dengan cara yang sama seperti penentuan awal bulan Ramadan, yaitu dengan melakukan pengamatan bintang dan juga gerakan bulan serta perhitungan matematis. Ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi agar bulan Syawal dapat dianggap telah dimulai, seperti hilangnya bulan sabit di ufuk barat setelah matahari terbenam pada malam tertentu. Saya paham Ki. Penentuan waktu awal bulan Syawal dan tibanya Idul Fitri seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam gitu. Karena perhitungan yang dilakukan tidak selalu mudah dan juga kadang-kadang dapat menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam dan harus disepakati oleh para ahli falak untuk menentukan waktu awal bulan Syawal atau tibanya Idul Fitri dengan tepat. Oke, gini Ki, di Indonesia nih, di negara kita ini, itu mengapa selalu ada perbedaan, ya terutama antara Muhammadiyah dengan NU itu suka terjadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadan ataukah tibanya Idul Fitri. Itu Aki bisa menjelaskan nggak kira-kira seperti apa gitu? Kenapa terjadi perbedaan di Indonesia ini seperti itu? Ya, selama ini kita memang melihat itu semua gitu loh. Jadi selalu ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan
Nah, perbedaan dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia itu terutama disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Jadi ada beberapa metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ya contohnya seperti hisab atau perhitungan matematika, kemudian ada juga ru'yatul hilal atau pengamatan langsung bulan sabit, dan istiqmal atau penyelesaian bulan Sya'ban selama 30 hari. Jadi digenapkan selama 30 hari untuk bulan Sya'ban. Nah, selain itu juga ada perbedaan dalam pengamatan kondisi langit. Hal itu juga dapat mempengaruhi hasil penentuan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan awan pada malam ya pengamatan, yang mana bisa menyulitkan pengamatan secara langsung bulan sabit. Ya sehingga mungkin akan terjadi perbedaan hasil antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ya, saya paham. Nah, perbedaan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dan kebiasaan masyarakat. Nah, misalnya begini, Kang. Di satu daerah atau di satu tempat tertentu, masyarakat lebih mengutamakan hasil pengamatan langsung bulan sabit. Nah, sementara di tempat yang lain, masyarakat lebih mengandalkan perhitungan matematis. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia, itu perlu adanya koordinasi dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, seperti ya para ahli falak, kemudian pemerintah, juga organisasi-organisasi keagamaan, agar penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri dapat dilakukan secara bersama-sama dengan metode dan kriteria yang telah disepakati. Itu kuncinya, Kang. Oke Ki, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bisa menjadikan sebuah pencerahan untuk kita semua, ya terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mempertanyakan kenapa selalu ada perbedaan dalam menentukan awal Ramadan dengan awal 1 Syawal atau pelaksanaan Idul Fitri di negara kita. Oke, terima kasih Ki. Terima kasih.